Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang ditolak, maka ia semakin kuat. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu hal yang tidak kita suka, ingin lepas dari hidup kita atau dari sekitar kita, maka justru sesuatu yang kita tolak itu semakin nempel dan semakin kuat berada di sekitar hidup kita. Untuk memudahkan, kita beri contoh. Di suatu kantor tertentu, para karyawan membicarakan seorang bos yang dinilai kurang bijaksana. Hingga setiap kali karyawan ini bertemu dengan sesama rekannya, yang dibicarakan adalah sifat buruk sang bos tersebut. Sampai suatu ketika, salah seorang di antara karyawan itu mendapatkan suatu pencerahan dari temannya. Sang teman bertanya kepada karyawan tersebut, apa jadinya setelah semua karyawan sering menggunjingkan keburukan si bos tersebut? Apakah bos tersebut makin baik atau justru sebaliknya? Karyawan tersebut mengatakan bahwasanya si bos tersebut justru malah semakin menjadi-jadi, perangainya semakin kasar, ucapannya semakin tidak mengenakan. Kemudian sahabatnya ini memberikan saran. Kalian memiliki dua pilihan saja. Yang pertama adalah setiap kali kalian menggunjingkan dan membicarakan tentang si bos tersebut, maka gunjingkanlah hal-hal yang menurut kalian, keadaan yang kalian dambakan dari bos tersebut. Misalnya selama ini bos Anda itu kasar, Anda menginginkan bos Anda itu seperti apa? Mungkin jadi santun, jadi ramah, jadi murah senyum dan sebagainya. Jadi tolong lakukan itu dengan teman-teman Anda di kantor tersebut. Semuanya membayangkan, merasakan, dan sekaligus menjadi bahan pembicaraan setiap saat tentang keadaan yang kalian dambakan akan kondisi bos tersebut. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, doakan yang tulus agar bos tersebut diberi kebaikan, diberi sesuatu yang terbaik bagi hidupnya. Hari berganti dan itu dilakukan oleh hampir seluruh karyawan yang ada di situ. Hal yang menarik, ternyata bos tersebut dimutasi dari kantor itu. Bahkan terdengar bahwa si bos itu dipecat. Inilah contoh bahwasanya ketika ada orang yang tidak kita suka, kita sendiri yang tidak menyukai, atau banyak di antara kita tidak menyukai seseorang misalnya, kemudian kita bicarakan keburukan orang tersebut, yang mana sejatinya sifat buruk dari orang tersebut ini tidak kita sukai, kita sebel akhirnya. Maka justru karena sering kita bicarakan tentang keburukan sahabat kita, teman kita itu, maka sifat buruk itu semakin menghantui kita semuanya. Dan sifat buruk itu semakin mengkristal pada orang tersebut. Celaka kan? Orang tersebut tidak semakin baik dan kita pun semakin menderita. Hingga satu-satunya cara adalah justru ayo kita bayangkan bagaimana kondisi ideal dari orang yang tidak kita sukai itu. Bayangkan kalau dia menjadi seseorang yang sangat peramah, sangat dermawan, sangat baik hati, murah senyum, perhatian dan sebagainya dan sebagainya. Ayo kita bayangkan sosok itu adalah dia yang sekarang dalam keadaan seperti itu. Kemudian dalam pembicaraan yang kita bicarakan adalah nilai-nilai positif, hal-hal yang baik dari orang tersebut. Bahkan hal-hal yang mungkin belum dilakukan oleh orang tersebut. Misalnya bila orang tersebut ini pelit, kita sampaikan, wah sahabat kita itu sangat dermawan ya. Misalnya kalau dia emosional, kita sering membicarakan tentang betapa dia sabar, betapa dia rendah hati dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang terjadi nantinya? Yang terjadi nantinya adalah dia bisa terbawa arus kebaikan yang dibawa oleh orang-orang di sekitarnya. Atau kemungkinan yang kedua, maksudnya dia terpental dari pusaran kebaikan itu. Maka di sini penting ketika kita melihat ketidakbaikan pada orang lain, gak usah kita umpat, gak usah kita nilai, gak usah kita menghakimi,
bahkan menjelek-jelekkannya, karena itu justru akan mengekalkan keburukan itu ada pada mereka. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari pelajaran ini. Jadi sesuatu yang paling tidak kita suka, kemudian selalu kita rasakan, selalu kita bicarakan, maka sesuatu yang buruk itu justru akan pergi, tapi malah akan menempel. Hal yang lain misalnya kita ini tidak suka kesulitan hidup, kemiskinan, hutang, masalah, dan sebagainya. Tapi kalau itu saja yang selalu kita pikirkan, maka apa yang terjadi? Justru hidup kita akan selalu ditempeli hal-hal buruk yang sering kita bicarakan pada diri kita itu. Lantas bagaimana? Sebaiknya justru yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang jadi bahan pembicaraan antara diri kita, self-talk, ya, kita berbicara dengan diri kita atau dengan orang-orang di sekitar kita adalah hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Maka terciptalah arus kebaikan mengalir dalam diri kita masing-masing. Begitu pula kita sedang membuat arus kebaikan di sekitar kita. Maka kehidupan kita akan bersama menjadi sukses dan bahagia. Teman-teman, ini yang perlu kita camkan bersama, dan inilah cara yang sangat efektif untuk mengusir segala hal yang negatif.